Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Upland, sahabat petani milenial, dan sahabat-sahabat petani dimanapun Anda berada. Pada sore hari ini ya, saya berada di Kabupaten Tasikmalaya, yaitu saya akan mengunjungi namanya ini Saung Repo ya. Saung Repo ini berada di Kecamatan Raja Pola, itu Desa Manggung Jaya. Nah, kita akan coba berkunjung kemari dan melihat ini siapa sih pemilik dari Saung Repo ini. Jadi selama ini kita telah sering mendengar ada namanya Saung Revolutioner ya. Nah, nanti kita akan coba mereview ya siapa pemiliknya, kenapa saung ini dibuat dan untuk apa. Tapi saya lihat sore hari ini masih dalam kondisi kosong ya. Cuma hanya mobil saja yang diparkir di sini. Beberapa mobil ya untuk daerah parkiran ya. Nah, memang sengaja saya berangkat dari Jakarta untuk apa? Untuk mencari tahu ya yang dikatakan Saung Repo itu apa. Dan ini sering saya dengar di konten YouTube kami ya. Kami pernah belajar di Saung Repo ya, dan melihat siapa pemilik dari Saung Repo ini. Oke, Assalamualaikum. Aduh, ayah manjel nih, inilah pemilik Saung Repo ya. Ya, kita langsung konten ya. Apaan tuh? Oke, gini, kami disaung yuk. Ini ya, itu kan di YouTube yang kita mulai upload itu, yang waktu ayah di Bandung. Itu banyak yang tanya, itu saya juga pernah melatih di Saung Repo, saya juga bingung Saung Repo itu apa gitu. Oh itu ya, ya. Oke, udahlah kalau gitu. Jadi inilah base camp KP2M Pusat. Oke. Yang disebut Saung Repo, ini jargonnya ini. Jargonnya Saung Repo itu di sinilah ya. Nah, ditambah dengan yang depan, yang kecil-kecil, gaji. Jadi di sinilah kawan-kawan KP2M Nusantara itu pernah dilatih ya. Oh, pantas mereka tanya Repo. Saya pun juga bingung. Yang Repo itu artinya apa ya? Revolusi, singkatan dari itu. Jadi ini saung untuk merevolusi khusus di pertanian. Oh, seperti ini ya, bukan revolusi yang lain ya. Wah. Mungkin ya bisa kita Neng, apa ya. Neng, Neng? Dia duduk lah, lesehan. Oh, lesehan aja ya. Oke. Silakan ya. Namanya juga saung. Iya. Saung ya beginilah. Oke ya. Oke ya, nah ini saya udah jumpa ini dengan ayah Manjel nih. Aduh, ya Allah. Mulai dari Bandung itu kita kontak-kontakkan terus ya. Bahkan beberapa kali itu ayah saya undang di Kementan untuk ngisi acara, kayaknya semuanya tidak terrealisasi, hanya di Bandung saja ya. Kita coba. Bentrok terus acaranya. Waktu itu di Jogja ayah juga tidak datang, terakhir kita dari Mataram pun ayah juga tidak hadir. Karena ada kegiatan lain yang lebih penting untuk skala nasional ya Pak ya. Insya Allah. Nah, gini ya, mau tanya ini. Saya sengaja datang ini untuk itu. Rencana mau resmi ini. Pertama itu untuk mau bergabung dengan KP2M itu. Tapi saya pengen datang langsung. Nah, kata ayah kan di masing-masing kota, di daerah itu udah ada. Nah, kalau saya datang satu mungkin saya belum lengkap pemahaman saya tentang KP2M-nya. Makanya pada hari ini saya datang langsung jumpai ayah ini. Ini dulu konsepnya itu seperti apa ya? Kok ayah sampai berpikir untuk membuat yang model kayak ini, yang ini tempat pelatihan ya sebenarnya ya? Tempat kumpul. Ya, itu tahun berapa dulu nih ya ceritanya ini? Ini saung ini dibikin tahun 2015. 2015 ya. Dari dulu sebelum kita bikin base camp di sini, aku tuh muter. Indonesia sebelum tahun 2015 ya, artinya dari tahun 2011 aku ke daerah baik di Jawa maupun luar Pulau Jawa gitu. Tapi ya seiring waktu, satu faktor U juga mungkin ya, yang kedua kadang ada keinginan biar semua saling mengenal, makanya harus ada satu titik kumpul. Nah, alhamdulillah akhirnya kita bikin di sini saung. Aku istilah saung itu istilah Sunda. Ya, apa artinya? Saung itu pondok. Oh, pondok. Ya, pondok. Nah, itu cita-cita kita ingin membuat sebuah gebrakan
Kalau bahasa kerennya kita ingin merevolusi kan, khusus di bidang pertanian, peternakan, perikanan. Makanya kita singkatlah menjadi Pondok Revolusi, jadi Saung Revolusi. Jadi Saung Revo itu sebetulnya konsepnya kan. Nah kalau dibentuk kayak gini, ini khas Sunda. Ya, Saung itu kalau di Sunda identik dengan bambu. Ya. Kenapa aku pilih bambu? Ini ada maknanya. Bambu bahasa Sundanya awi. Awi ya? Ya. Jadi kalau orang Sunda bilangnya awi. Awi itu dari wiwitan. Wiwitan itu asal muasal. Oh, asal muasal. Jadi inilah asal muasalnya itu di sini. Iya. Jadi ini ada filosofinya, ini nggak asal-asalan. Kok kenapa sih? Padahal kan ini lebih mahal loh ngebangun ini daripada yang permanen. Iya, daripada buat tembok biasa ya. Iya, lebih mahal ini. Desain ini lebih mahal itu kan. Nah, tapi ini kan ada makna di dalamnya. Kenapa pakai awi? Itu pakai bambu. Itu dari bahasa Sunda. Awi itu diambil dari wiwitan. Wiwitan itu yang pertama. Cikal bakal pertama, gitu loh. Itu konsepnya itu. Makanya dibikinkan lah konsep Saung Revo dibuat bangunnya dari bambu. Dulu ini pakai panggung. Oh, panggung dulu ya, rumah panggung ini. Oh, panggung. Cuma panggungnya sering gampang hancur. Betul, ya. Kayaknya ya wis kita dibuat permanen ya. Permanen bawah. Aslinya tadinya ini panggung. Dan dulu pun ini yang bikin kroyoan. Oh, kroyoan. Jadi waktu itu pas kita bikin ada teman-teman dari Lampung, dari Jakarta, dari Jawa Timur. Ini dibikinnya kroyoan ini. Ini ada yang nyumbang ini, enak lah senang. Jadi mungkin jadilah base camp. Jadi mungkin satu pertanyaan dari netizen kami sudah bisa terjawab, KP2M itu apa. Nah sekarang KP2M itu udah berapa provinsi ya? Kalau provinsi minus Papua, minus Papua ya. Ambon. Oh, hanya Papua sama Ambon yang belum ya? Selain dari itu setiap provinsi sudah ada ya. Gini aja lah, kalau untuk kepengurusan dari se-Indonesia, tiap provinsi itu tidak semua kabupaten belum. Itu total baru 278. 278 ya. Kota kabupaten yang sudah terbentuk kepengurusan resmi. Tapi kalau anggota sebetulnya setiap daerah sudah ada. Sudah ada ya. Tapi yang terbentuk kepengurusan resmi, karena KP2M itu kan bukan komunitas medsos. Iya. Bukan, jangan salah. Jadi KP2M Nusantara itu adalah komunitas resmi berbadan hukum. Ya, dari Kemenkumhamnya sudah ada terdaftar. Cikal bakal dulu itu dibikin tahun 2005. Itu namanya JKMPP namanya awal. Jaringan Komunitas Masyarakat Peduli Pertanian Perikanan dulu awalnya. Kemudian dirubah menjadi JKMP4. Jaringan Komunitas Masyarakat Peduli Pertanian Peternakan Perikanan. Tahun 2015 dirubahlah menjadi KP2M, Komunitas Petani Peternak Mandiri. Tepat tahun 2020 kalau nggak salah, itu kita ganti nama lagi menjadi Komunitas Petani Peternak Mandiri Nusantara. Karena gini, jadi ketika kita masih namanya KP2M, ternyata banyak juga orang bikin komunitas yang sama tapi belakangnya yang beda. Misal KP2M Anu, padahal bukan kita. Makanya biar tidak tertukar lagi, kita sesuai dengan saran dari notarisnya waktu itu, udah ya kita tambahin aja KP2M Nusantara, Komunitas Petani Peternak Mandiri Nusantara. Jadi orang akan ketukar lagi. Jadi selain Nusantara berarti itu bukan binaan ayah. Oh, itu aja bedanya ya nanti ya. Bedanya. Jadi kalau ada KP2M lain, apa itu bukan ayah itu. Kalau bukan Nusantara. Jadi yang resmi, yang berbadan hukum adalah Komunitas Petani Peternak Mandiri Nusantara. Singkat KP2MN. Terus visi misinya gini, visi misinya. Jadi visi misi yang paling pokok di KP2M Nusantara ini adalah satu, kita pingin membina petani peternak agar benar-benar mandiri. Mandiri dalam bercocok tanamnya, mandiri dalam pembuatan pupuknya, pakannya, kita ajarkan semuanya.
Jadi siapapun yang mau belajar di kita, di komunitas kita, di KP2M, silakan, monggo. Mau di tiap wilayah silakan, mau datang langsung ke sini ke pusat juga silakan. Jadi kita ajarkan semua. Nggak ada yang disembunyi-sembunyiin. Apa maksudnya? Biar betul-betul mereka diri. Terus yang kedua, itu visi misi kita adalah apa? Kita membentuk sebuah jaringan pasar endingnya. Oh ya. Jadi jadi teman-teman petani peternak yang sudah kita bina, kita harapkan kita setelah kita manage dengan baik akan ada sebuah produksi nantinya kan. Nah, itu kita bisa menjaminkan pasar buat mereka. Nah, yang terakhir, kita ngajarkan mereka untuk berinovasi dengan teknologi, baik teknologi di budidayanya, pendukungnya maupun peralatannya. Tujuannya itu visi misinya. Jadi yang untuk apa? Untuk edukasi ini ya. Ini kan kalau 278 itu ya saya bayangkan juga itu ya. Ya, dulu kita putar itu. Dulu 1 tahun tuh paling cuma sebulan 2 bulan di rumah, sisanya kita di luar. Muter. Nah, jadi sekarang ini ada banyak pertanyaan lagi untuk masalah apa edukasi dan pelatihan. Ini katanya ayah sudah ada 1 tahun atau 2 tahun ini ya yang sudah absen ini. Ya, 2 tahun terakhir ini. 2 tahun terakhir ya. Sebetulnya sih bukan absen, tapi kita fokus di lapangan. Oh, fokus di lapangan ya. Jadi kita lagi pembuktian di lapangan dan aku ingin fokus. Makanya kita di lapangan nggak ada dulu mengadakan kegiatan semacam diklat atau apapun. Dari tahun 2022 ya Neng ya. Oh, 2022 ya udah mulai itu ya, di lapangan. Ya, jadi pembuktian kita di skala besar, entah dengan industri apapun gitu ya, entah di pangan, entah di pertanian, kita fokus. Terakhir kemarin kita pembinaan di Provinsi Aceh. Jadi itu ya aja 7 bulan aku 7 bulan. Itu untuk tanaman apa Pak? Ya. Kemarin di sana tuh padi, jagung, kemudian sawit. Pembuktian di situ alhamdulillah dianggap berhasil kemarin di sana. Jagung, padi, sawit, terus lele, terus sapi, hampir semuanya. Itu 7 bulan ya aku mentok di sana. Udah dapat jawaban ya teman-teman semua. Jadi kita bukan off sebetulnya. Jadi ayah bukan off. Artinya juga bukan lari dari kenyataannya ya. Tapi ayah sedang membuktikan dari cerita mulai dari 2015 itu ayah membuktikan langsung untuk yang skala besar. Nah, kira-kira keberhasilannya berapa persen ya dalam skala besar ya? Kalau dibilang keberhasilan itu relatif. Cuma kalau dibandingkan hasil dengan punya orang, rata-rata kita naik 2 kali lipat. Secara umum. Nanti pelan-pelan nanti kita akan coba review ya. Dengan kos yang mungkin hanya 1/3 dari punya orang. Gitu. Karena pun saya dengar di Kementan pun ayah sedang menggarap tanaman jagung ya. Saya dengar itu bocoran saya lebih dari hampir 1 juta hektaran ya. Insya Allah. Jadi kita doakan ayah tahun ini bisa merealisasikan itu. Dan ini salah satu contoh dari kerja nyata ayah dalam skala besar ya, dalam skala nasional. Jadi bukan hanya dalam skala komunitas lagi. Nanti kita akan coba review. Misalkan hanya sekian detik atau sekian menit. Nah, maka mikerja ini kategorinya diistilahkannya bionuklir. Jadi fungsinya sama ya punya, tapi dia lebih cepat proses itu. Yang biasanya kalau dalam dunia